Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Gali Saputro dengan NIM 330302201113 dari Program Studi Hukum Tata Negara HTN 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuai tagline yang telah saya berikan di judul video saya, yaitu Selamat datang di era bungkam suara di mana penjagalan kewarganegaraan menjadi taruhannya. Permasalahan ini bermula karena salah seorang influencer Indonesia asal Lampung yang sekaligus juga seorang mahasiswa luar negeri di Australia yang sedang menempuh pendidikan S1 di program studi ilmu komunikasi, yaitu Bima. Di salah satu akun TikToknya ia menjelaskan mengapa Lampung tidak maju-maju, di mana yang pertama ia menjelaskan bahwasanya Lampung tidak maju-maju karena adanya infrastruktur yang terbatas. Banyaknya proyek yang mangkrak. Contohnya adalah proyek Kota Baru yang mangkrak dari bertahun-tahun silam hingga saat ini. Padahal seperti yang diketahui, jika ada suatu proyek di suatu daerah, pasti adanya aliran dana yang tersalurkan ke daerah tersebut ataupun ke proyek tersebut. Tetapi dengan adanya proyek yang mangkrak tersebut, dikemanakan dana tersebut? Dan masih banyak lagi proyek-proyek mangkrak lainnya yang merugikan masyarakat Lampung, dikarenakan proyek tersebut hanya mangkrak dan tidak sampai selesai. Infrastruktur yang terbatas pun semakin dibuktikan dengan banyaknya jalanan-jalanan di Lampung yang rusak dan hanya ditempel aspal selama bertahun-tahun, khususnya di daerah Kabupaten Lampung sendiri. Selain itu, dibuktikan juga dengan banyaknya bercandaan masyarakat Lampung tentang jalanan-jalanan yang bisa dijadikan sebagai kolam berenang maupun tempat pemancingan, semakin membuktikan bahwasanya infrastruktur di Lampung sangat tidak memadai. Lanjutnya, di presentasi singkat yang dilakukan Kak Bima pada akun TikToknya, ia juga menjelaskan alasan mengapa Lampung tidak maju-maju adalah karena sistem pendidikannya yang lemah. Bukan berarti Lampung memiliki ataupun kurang memiliki tenaga pendidik ataupun orang-orang yang tidak pintar dalam hal akademik, melainkan banyaknya kasus kotor korupsi mahasiswa-mahasiswa baru di Unila, di mana salah satu kasusnya yaitu ex-rektor Unila Pak Karomoni, di mana ia terbukti mengkorupsi sejumlah uang yaitu 6,9 miliar terhadap 25 mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Unila, membuktikan bahwasannya praktik-praktik korupsi di bidang pendidikan di Lampung sangat nyata adanya. Pada video presentasi singkat tersebut, Kak Bima juga menjelaskan tata kelola yang lemah membuat Lampung kurang bisa maju secara berkala. Itu dibuktikan dengan banyaknya kasus birokrasi yang lemah sehingga banyaknya suap yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di Lampung. Di video tersebut, Kak Bima juga menjelaskan alasan terakhir mengapa Provinsi Lampung kurang bisa berkembang dari waktu ke waktu adalah ketergantungan Provinsi Lampung atas hasil dagang pertanian atau di sektor pertanian, di mana Kak Bima menjelaskan 60% dari penghasilan masyarakat Lampung adalah mengandalkan sektor pertanian. Tetapi sektor pertanian di Lampung itu sifatnya masih fluktuatif, artinya bisa naik harganya menjadi sangat tinggi ataupun bisa turun harganya secara drastis. Oleh karena itu, ada masa di mana para petani di wilayah Lampung memiliki penghasilan yang sangat besar, tetapi ada masa juga di mana para petani ataupun para masyarakat yang masuk ke dalam sektor pertanian di Lampung memiliki penghasilan yang sedikit karena harganya yang turun secara drastis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa Kak Bima dikecam oleh pihak hukum Gubernur Lampung, yaitu Pak Ginda Ansori. Di mana menurut Pak Ginda Ansori sendiri, Bima sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, menyampaikan kritiknya dengan kasar, dengan menyebutkan kata-kata dakjal, dengan menyebutkan kata-kata kasar lainnya. Tetapi yang perlu kita tahu bahwasanya Kak Bima merupakan seseorang yang sangat cinta kepada daerahnya, yaitu Lampung. Oleh karena itu, ia membuat kritikan yang sangat realistis dan penuh akan fakta, sehingga kedepannya Lampung bisa mempunyai akses ataupun perbaikan-perbaikan di setiap sektornya. Pak Ginda Ansori selaku pengacara tim Gubernur Lampung, ia juga ingin menjegal kewarganegaraan Kak Bima, di mana Kak Bima sendiri ingin mengajukan visa protection. Apa itu visa protection? Di visa protection 866 ini yang ingin diklaim oleh Kak Bima merupakan sebuah visa perlindungan bagi warga negara asing yang tinggal di Australia secara sah, datang ke Australia secara sah,
di mana visa ini bisa mengganti kewarganegaraan warga negara asing itu dan melindungi warga negara asing tersebut jika warga negara asing tersebut diancam ataupun dipersalahkan dengan sesuatu yang tidak ia kenakan sanksi, alias jika warga negara asing tersebut memiliki permasalahan dengan dengan negara asalnya, tetapi ia pribadi tidak bersalah dalam hal tersebut. Oleh karena itu, visa protection ini bisa melindungi warga negara asing tersebut untuk menjadi warga negara Australia yang sah yang dilindungi oleh hukum-hukum yang ada di Australia. Tentunya tentang hal-hal yang telah saya rangkum tadi dan telah saya sampaikan mengenai pendapat serta kritik Kak Bima yang malah mendapatkan respon yang negatif dari pemerintahan Provinsi Lampung, itu membuktikan bahwasanya kita berada di era bungkam suara, di mana buka suara terhadap hal-hal baik, buka suara ya terhadap hal-hal yang membangun tentang suatu daerah bisa menimbulkan hal-hal buruk bagi diri kita pribadi. Dari situ saya juga bisa mengambil sebuah garis besar bahwasanya pemerintahan di negara Indonesia, khususnya di bagian otonomi daerahnya, di setiap pembagian kekuasaannya, sumber daya manusianya belum mampu menampung kritikan-kritikan yang mampu membangun daerah tersebut untuk bisa maju lagi. Dan itu dibuktikan dengan kasus Kak Bima dengan kasus daerah asalnya, yaitu Provinsi Lampung seperti saat ini. Tentunya saya sangat pro dan mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh Kak Bima, karena Kak Bima membela kebenaran, Kak Bima membicarakan realitas yang tidak dibuat-buat ataupun tidak digunakan sebagai ajang untuk viral semata. Semoga kedepannya para pemuda-pemudi Indonesia mampu bijak dalam mengkritik seperti Kak Bima, hingga tercipta daerah otonom yang maju, berkualitas, dan pastinya diimbangi pula dengan sumber daya manusia yang berkualitas, baik tidak hanya pikirannya melainkan tentang kematangan dan kepintaran emosionalnya. Sekian hal yang dapat saya sampaikan tentang kasus ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.